Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Agung Rio, Hakikis, Rindi Dia Utami, dan Sela Perdana Putri akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan perdagangan luar negeri. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter ini bisa diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral di Indonesia atau Bank Indonesia, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian atau moneter di suatu negara. Jadi, kebijakan di sini itu maksudnya meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Sedangkan kebijakan dalam perdagangan internasional adalah rangkaian atau tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Mari kita bahas tentang tujuan kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Ada berbagai tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antara periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, perbedaan permintaan barang, dan produksi barang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh karena itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang terakhir ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan lainnya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang C, yaitu kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri itu ialah perdagangan yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan dalam negeri ialah perdagangan yang masih dilakukan dalam wilayah suatu negara atau antar daerah dan provinsi. Ada beberapa kebijakan dalam perdagangan dalam negeri. Yang pertama itu pengenaan bea masuk, yaitu sejumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan biaya yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Yang kedua itu ada kuota impor, yaitu suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga ada pengendalian devisa, yaitu pengendalian jumlah yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang yang akan dibeli. Yang keempat yaitu substitusi impor, ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen untuk membuat barang sendiri. Yang terakhir ada devaluasi, yaitu kebijakan berupa untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.
Dan ada juga beberapa kebijakan perdagangan luar negeri. Yang pertama itu diversifikasi ekspor. Itu merupakan penganeka-ragaman barang ekspor dan memperbanyak macam dan jenisnya. Yang kedua itu ada subsidi ekspor, yaitu memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkut yang murah, kemudahan, dan lainnya. Tiga itu ada premi ekspor. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Yang keempat itu ada devaluasi. Itu merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dan yang kelima itu ada menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing ini sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan pastinya itu untuk usahanya sendiri. Dan ada yang terakhir itu mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Ini biasanya bisa digunakan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.